Pemirsa, berbagai peristiwa viral baru-baru ini terjadi dan berhasil mengguncang dunia maya. Peristiwa itu meliputi fenomena sosial hingga tragedi yang sangat memilukan. Bersama Cafe Plus 62, inilah serba-serbi isu viral yang tengah ramai di kalangan warganet dan berhasil memancing atensi banyak orang. Viral di sosial media, detik-detik menegangkan ketika seorang wanita yang tengah berlari di atas treadmill tiba-tiba hilang keseimbangan dan berujung terjatuh hingga terpental keluar dari jendela gym di lantai 3. Peristiwa mengerikan yang terjadi di sebuah gym yang terletak di Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa 18 Juni 2024 ini sontak membuat pengunjung gym lainnya terkejut, lantas merapat ke jendela untuk membantu wanita tersebut. Namun sayang, wanita malang itu sudah lebih dulu terjun bebas dari ketinggian lantai 3 dan dinyatakan tewas dalam insiden maut tersebut. Benar-benar miris. Seorang balita asal desa Citaman, Kabupaten Serang, Banten dilaporkan tewas di tangan ayah kandungnya dengan cara yang sangat tragis. Balita malang itu tewas dengan cara digorok ketika tengah tertidur pulas bersama ibunya pada Selasa 18 Juni 2024 dini hari. Sebelum dinyatakan tewas, sang ibu sempat membawanya ke puskesmas sekitar pukul 4 pagi. Namun sayang, nyawa sang balita tetap tak bisa terselamatkan. Menindaklanjuti insiden maut tersebut, tim kepolisian pun segera bergerak mengejar pelaku. Beruntung tak membutuhkan waktu lama, sang pelaku sudah berhasil diamankan pihak kepolisian. Di taman bermain Oak Park, Portland, Oregon ini mendadak mengalami malfungsi dan berujung mati mesin saat penumpang wahana itu tengah berada di ketinggian dengan posisi terbalik. Mendapati kabar terkait wahana permainan yang mengalami macet saat beroperasi, tim kepolisian Oregon lantas menuju TKP untuk mengecek wahana tersebut. Dikabarkan setelah kurang lebih 30 menit, penumpang wahana akhirnya berhasil dievakuasi dari ketinggian wahana ekstrim tersebut. Naik motor di tol layang, Allah lawan arus. Seorang pengendara motor kedapatan nekat melintas di jalan tol layang MBZ yang memang terlarang bagi kendaraan roda 2. Hanya nekat memasuki wilayah jalan tol, pemotor itu bahkan melaju di pinggir tol dengan melawan arah tanpa mengenakan alat-alat pengaman yang mumpuni, seperti helm pelindung kepala. Bahaya banget ya. Allah, ini kuasa Allah. Tengok. Alif, lam, ha. Dan ha. Masih dalam suasana Idul Adha, masyarakat Indonesia kini tengah dihebohkan oleh penemuan daging kurban yang berlafazkan Allah pada Selasa 18 Juni 2024 di lorong Karangayar, Palembang, Sumatera Selatan. Lafaz Allah ini ditemukan pada daging kurban milik seorang warga bernama Haji Bul Hasan. Terlihat dengan jelas, lafaz berukuran 10 cm itu membentuk huruf-huruf kaligrafi yang berbunyi Allah.
Pesawat-pesawat tempur milik Angkatan Udara Indonesia terbang rendah di atas langit Tulang Bawang, Lampung saat latihan militer berlangsung. Tak hanya terbang rendah, pesawat-pesawat tersebut juga beberapa kali terlihat menembakkan senjatanya. Senjata tersebut kemudian menghasilkan ledakan besar disertai asap tebal ke udara. Walaupun disaksikan dari kejauhan, namun peristiwa ini mampu membuat warga bergidik ngeri melihatnya. Selain peristiwa ini, terdapat sejumlah peristiwa udara lainnya yang lebih mencekam. Seorang skydiver mengalami kejadian mengerikan setelah terbang di udara dengan menggunakan peralatan skydiving. Naas, ia mendarat dengan tidak sempurna. Tampak ia tidak dapat mengendalikan alat penerbangannya dan memaksakan untuk mendarat. Pada akhirnya, ia menghantam keras tanah hingga tampak asap debu tanah yang menggumpal pasca kejadian tersebut. Tidak diketahui nasib penerbang tersebut, namun luka fatal akibat kejadian itu mungkin saja terjadi. Ay installo. Sebuah pesawat baling-baling mengalami insiden di udara setelah jatuh dari ketinggian 600 kaki. Pesawat itu secara tiba-tiba hilang kendali dan terbang tak terkontrol. Pesawat itu pun jatuh menghantam tanah setelah rangkaian malfungsi sistem pesawat yang terjadi. Diketahui bahwa pilot pesawat tersebut meninggal dunia pasca kejadian mengerikan itu. Pendaratan yang kurang mulus juga dialami oleh seorang penerbang berikut ini. Awalnya ia mencoba untuk terbang dari sebuah bangunan yang berada di atas rel kereta api. Namun aksinya nyatanya gagal, hingga ia pun mendarat di sebuah kawat berduri yang terpasang di luar rel kereta api tersebut. Penerbang itu pun terjebak di dalam kawat berduri dan harus menunggu pertolongan orang lain. Setiap orang mendambakan liburan yang asik dan menyenangkan. Namun yang terjadi pada beberapa orang berikut ini justru sebaliknya. Dalam video berikut ini, awalnya tampak para warga mengunjungi pantai menggunakan sepeda motor mereka untuk menikmati liburan. Namun, beberapa saat kemudian, air laut pun menjadi pasang. Hal ini mengakibatkan air laut masuk ke wilayah pantai dan daratan hingga membuat motor para warga terendam air. Mereka pun tampak panik dan segera menjauhkan motor mereka dari area pantai. Beberapa motor terlihat terjebak di dalam bibir pantai karena air cukup tinggi masuk ke dalam mesin motor. Sebanyak 22 orang tenggelam setelah sebuah kapal wisata bertingkat mengalami insiden terbalik. Hal ini terjadi di negara bagian Kerala, India Selatan. Kapal tersebut dapat terbalik dan tenggelam karena muatan yang terlalu penuh dan berdesakan di dalam kapal. Akibatnya, anak-anak hingga orang dewasa menjadi korban dalam peristiwa memilukan ini. Penumpang yang selamat pun langsung dievakuasi ke daratan.
Akibat tiupan angin kencang yang menyertai hujan deras, satu keluarga yang berada pada sebuah mobil terjatuh ke area pelabuhan Ambarita, Danau Toba. Mobil yang mereka tumpangi pun hampir tenggelam di dalam lautan. Beruntung petugas penyelamat datang dengan cepat untuk mengevakuasi mereka. Satu persatu korban pun keluar dari mobil tersebut dan berhasil diselamatkan. Pemirsa, di tengah ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan, dewasa ini setiap individu agaknya dituntut untuk berpikir kreatif agar dapat bertahan dalam roda kehidupan yang serba tak pasti ini. Tuntutan itulah yang tak jarang justru menghadirkan ide-ide di luar nalar seperti beragam jasa nyeleneh dan viral yang telah kami rangkum dalam tayangan berikut ini. Viral di sosial media, aksi nyeleneh seorang pria di Solo yang membuka jasa doa keliling. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, 4 orang remaja yang tidak sengaja berpapasan dengan pria tersebut tampak begitu antusias mencoba jasa doa keliling yang dijajakan pria tersebut. Kala pria itu berdoa sesuai dengan request, keempat pelanggannya remaja-remaja itu pun agaknya tak mampu menahan tawa. Meski begitu, mereka tetap mengangkat tangan dan mengaminkan serangkai doa-doa baik yang dipanjatkan pria nyeleneh tersebut. Berempat harus percaya. Kalau percaya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada jasa gokil alias gosok keliling. Kalau jasa yang satu ini sih tampaknya cocok banget ya untuk anak kos yang terlampau sibuk sampai nggak ada waktu untuk menyetrika baju-bajunya. Ici, sang penyedia jasa mengaku jasa gosok keliling ini semula merupakan bentuk keresahan para pelanggan di masa pandemi yang takut untuk keluar rumah, terlebih mempercayakan pakaiannya dicuci atau disetrika orang lain. Dari situlah Ici menyediakan jasa gosok keliling yang mana pelanggan tak perlu repot-repot datang ke lokasi laundrynya, tapi ialah yang mendatangi rumah-rumah para konsumen. Baru-baru ini sosial media tengah dihebohkan oleh jasa unik bernama Santo Suruh yang menyediakan layanan apapun sesuai dengan suruhan konsumen-konsumennya seperti mengantar makanan, membetulkan genteng, dan jasa-jasa receh sekalipun. Beberapa konsumen pun kerap menggunakan jasa Santo Suruh untuk sederet pekerjaan berat seperti membantu membersihkan kebun hingga beres-beres dapur. Untuk beberapa pekerjaan yang sekiranya tidak dapat dilakukan sendiri, Santo Suruh pun kerap merekrut teman-temannya yang menganggur untuk menggarap beragam suruhan alias pekerjaan tersebut. Unik, kreatif, dan secara tak langsung, Santo Suruh pun ikut membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Tak kalah viral dengan jasa Santo Suruh, sosial media pun sempat dibuat tercengang dengan adanya jasa fotokopi keliling yang beredar luas di Medan. Namun jauh dari kata murah meriah seperti jasa fotokopi pada umumnya. Fotokopi keliling ini mematok harga yang cukup tinggi, bahkan 10 lipat dari tukang fotokopi pinggir jalan, yaitu sebesar Rp10.000 per lembar. Meski begitu, jasa fotokopi keliling ini tampaknya tetap menjadi jasa yang sangatlah dibutuhkan banyak orang. Terbukti, meski harganya 10 kali lipat, jasa ini tetap tak pernah sepi konsumen loh, alias ramai terus. Seperti yang diketahui bersama, warga keturunan Tionghoa yang mendiami sejumlah kawasan di Bumi Pertiwi seringkali membentuk komunitas ataupun wilayah tinggal yang seringkali disebut pecinaan, kampung Cina, atau Chinatown. Salah satu kawasan pecinaan yang hingga kini tak pernah sepi pengunjung, bahkan sempat difungsikan sebagai pusat berbelanja di Batavia. Sejak zaman VOC, ialah kawasan Pasar Baru. Tak sekedar destinasi wisata biasa, kawasan Pasar Baru ini faktanya juga menyimpan latar belakang sejarah yang menarik untuk diulas.
Penasaran? Yuk simak tayangan berikut ini. Pasar Baru pertama kali didirikan pada tahun 1820 dan menjadi salah satu pusat perbelanjaan tertua di Jakarta. Menariknya, kawasan yang telah eksis sejak zaman VOC ini memiliki bangunan pertokoan yang unik dengan gaya arsitektur Tionghoa Eropa. Tentu saja, bangunan-bangunan kuno bergaya unik ini berhasil menambah keindahan suasana pasar. Memasuki kawasan bangunan, para pengunjung pun akan disambut oleh sebuah gerbang tinggi kokoh bergaya Tionghoa. Semakin jauh ke dalam wilayah pasar, pengunjung akan menemukan bangunan bersejarah, seperti tempat beribadah masyarakat keturunan Tionghoa yang diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-17, serta kuil Sikh yang biasa disebut Gurdwara oleh orang keturunan India. Ada sebuah bangunan di kawasan Pasar Baru yang berdiri lebih lama dibanding Pasar Baru itu sendiri, yaitu Kelenteng Sintek Bio, atau yang lebih dikenal sebagai Piara Dharma Jaya. Kelenteng Sintek Bio ini berada di sebuah gang kecil tepat di kawasan Gang Kelinci. Bangunan kelenteng ini terhimpit di antara restoran dan permukiman penduduk. Awal dibangunnya kelenteng ini disebutkan bahwa Kelenteng Sintek Bio berdiri di sebuah tanah lapang dengan banyaknya rawa. Inilah cikal bakal Pasar Baru berdiri. Sekitar abad ke-19, kawasan Pasar Baru ini dikenal sebagai pusat perbelanjaan bergengsi orang Eropa. Hal itu dipengaruhi oleh lokasinya yang terbilang dengan kawasan elit Rijswijk, yang saat ini dikenal sebagai Jalan Veteran Jakarta Pusat. Kian hari aksi pencurian kian banyak dilakukan. Para pelaku cerdik memanfaatkan kesempatan untuk mengambil barang berharga milik para korbannya. Seperti pada beberapa video berikut ini. Sebuah insiden pencurian terhadap barang berharga milik penjaga rumah makan terjadi di Makassar. Dalam rekaman CCTV tersebut, memperlihatkan aksi seorang pria yang tengah menggasak handphone korban yang saat itu tengah tertidur. Melihat penjaga restoran tidur dengan begitu lelap, muncul niat tega untuk mencuri barang berharga milik korban. Setelah menggasak dan mendapatkannya, pelaku kemudian keluar dari restoran tersebut. Sebuah aksi pencurian juga terekam oleh kamera CCTV berikut ini. Kejadian tersebut terjadi di Kreo Selatan, Cipadu Jaya, Banten. Dari rekaman CCTV tersebut, seorang pelaku yang mengenakan kaos berwarna biru dengan mudahnya memanjat pagar dan mengambil sepasang burung yang tergantung di halaman rumah warga. Setelah dapat, pelaku pun langsung kabur melarikan diri dengan sepeda motornya. Aksi pencurian juga terjadi di Subang dengan membobol sebuah rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya. Dalam rekaman tersebut, terlihat komplotan maling berjumlah 3 orang membobol gembok pagar dan pintu rumah, serta merusak CCTV area luar rumah. Dalam aksi pencurian tersebut, pelaku berhasil membawa kabur perhiasan, jam tangan, hingga barang-barang elektronik. Dari insiden itu, pemilik rumah mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Adek, minum susu dulu yuk. Es Game Explore, nutrisinya lebih banyak daripada susu kotak cair.
Wow, harga baru makin terjangkau. Hanya 80 ribuan. Minum Nutrisari waktu kepanasan, segarin dan banyak vitaminnya. Beli bakso yuk. Kita bikin aja. Pakai reko sapi formula terbaik. Dengan tulang dan daging sapi direbus lama dan kaya rempah. Kuah bakso jadi lebih lezat. Tambah lagi deh. Baru reko sapi formula terbaik. Wow. Wanginya mewah. Mama. Ada apa sih? Ada pengharum ruangan baru. Bukannya sudah ada, Ma? Iya, tapi sudah mau habis. Stella Elektrik. Wanginya sama dari hari pertama sampai hari ke-30. Kalau sudah besar nanti, saya mau jadi Stella Elektrik. Sekali panda, selamanya panda. Masuk langsung bingung. Ya ini, jangan antrian. Yuk Pak, pulang ke rumah Pak. Tungguin terus jebakan baru yang pasti seru. Akhirnya datang juga di GTV. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima Rosso. Sari roti jumbo, banyak isinya, lembut rotinya, suka semuanya. Sari roti jumbo, pilihan keluarga Indonesia. Baru, super creamy, hanya 5.000. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan rheologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. Momen pedas di hidup justru bikin gue jadi nomor 1. Kayak mie gaga 100 ekstra pedas jalapeno level 5. Dengan cabai Meksiko asli. Teksturnya kenyal sempurna. Pedasnya nikmat, bikin lagi. Gaga 100 ekstra pedas. Mie pedas nomor 1. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. YS26 percaya semua bisa jadi hebat. Ciptakan liburan ceria bersama keluarga di Indonesia aja. Kita juga punya idola loh, Japota. Dibuat dari 100% kentang asli, diiris tipis, krenyes. Baru nih, Japota sapi panggang dengan beef sapi panggang asli. Japota sapi panggang, enaknya nggak cukup satu. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima Rosso. Procold flu dan batuk. Efektif redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Procold, buktikan sendiri. Procold flu dan batuk. Efektif redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Procold, buktikan sendiri. Procold flu dan batuk. Efektif redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Procold, buktikan sendiri. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Dante makin cerdas ya. Working memory yang kuat. Otak. 85% otak berkembang di 3 tahun pertama. Begitu juga IQ. Nutrisi dan stimulasi yang tepat bantu perkembangan IQ. Saya rekomendasikan Enfagrow A+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi untuk bantu dukung higher IQ. Dan communication skill yang baik. Enfagrow A+ MFGM Pro. Higher IQ for A+ Kids.
Hangatkan harimu dengan Mentos. Yes to fresh. Arlo kenapa? Kata dokter nggak cocok susu sapi. Berikan Esgam Explore Isoprosoy. Proteinnya mudah dicerna, DHA berkualitas, dan lebih tinggi iron C. Dukung ia aktif dan cerdas. Juaranya formula soya. Diundi yuk, Bun. Wah, masih wangi. Aku pakai Downy. Aku juga pakai pewangi. Downy dengan teknologi parfum, wanginya nempel terus di baju. Downy, keharuman tiada tara. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Sampo Lifebuoy anti ketombe mentol dingin. Formula 100% anti ketombe dengan milk vitamin dan mentol plus. Efektif hilangkan ketombe dan dinginkan kepala setiap hari. Baru, Sampo Lifebuoy anti ketombe. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Yah, dengkot coklatnya habis. Bunda, mau lagi dong. Baru, segelas Denko Fortigro coklat lezat. Kini dengan kombinasi unik DHA dan zat besi, bantu ia siap belajar. Denko coklatnya dulu, biar semangat belajar lagi. Makin semangat, bikin tugas. Bayangin dunia tanpa terigu. Bikin martabak gak pernah ada. Bikin tradisi berantakan. Untungnya selalu ada Bogasari yang bikin kita selama 50 tahun dan seterusnya. Bogasari, bikin semua bisa. Naik kuda-kudaan doang, bayar 3.000 aja ya? Bisa, kan aku pakai XL bebas puas. Bebas. Bebas bayar sesuai kantong, kuotanya puas dong. XL bebas puas. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Lembur bikin kerjaan ngaco, kerjaan ngaco bikin kerjaan nambah, kerjaan nambah bikin kepikiran. Lagi kepikiran tiba-tiba jadi lambung. Ampun, Mas. Langsung minum Milanta dengan quick action formula, cepat singkat sakit, Mas. Wow, cepat. Milanta. Yah, dengkot coklatnya habis. Bunda, mau lagi dong. Baru, segelas Denko Fortigro coklat lezat. Kini dengan kombinasi unik DHA dan zat besi, bantu ia siap belajar. Denko coklatnya dulu, biar semangat belajar lagi. Makin semangat, bikin tugas. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Asik, jalan-jalan. Waduh, tenang, kan setiap hari udah minum buah Vita. Dengan buah dari alam tinggi vitamin C untuk jaga daya tahan tubuh. Minum buah Vita. Saatnya jaga daya tahan tubuh, saatnya buah Vita. Baru Sunsilk anti ketombe dengan tea tree oil serum untuk atasi ketombe. Juga aloe vera dan ginseng yang menutrisi rambut. Jadikan solusi total. Ketombe hempas, rambut sehat totalitas. Sunsilk anti ketombe. Wow. Aku punya Roma kelapa krim. Wah, baru ya? Mau. Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya. Lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Ini Tante. Enak banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif.
Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Tetap jaga kondisi. Pastikan kemurnian menemanimu. Minum 1 kaleng Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Mengendalikan alat berat tentu tidak mudah. Tidak hanya kesalahan pada mesin dan fungsi, seringkali kerusakan pada alat berat disebabkan karena kelalaian manusia itu sendiri. Berikut adalah beberapa insiden yang terjadi pada alat berat. Dalam sebuah peristiwa mengerikan, terekam kamera detik-detik bulldozer terjatuh dan menggelinding ke tanah hingga hampir masuk ke dalam sungai. Beberapa warga yang melintas pun menyaksikan bagaimana peristiwa naas itu terjadi. Bulldozer tersebut mengalami malfungsi pada mesinnya sehingga membawanya jatuh ke bebatuan tanah. Bulldozer itu pun tergelinding dan hampir jatuh ke dalam sungai. Menurut informasi, pekerja yang berada di bulldozer tersebut tidak dapat terselamatkan. Sebuah insiden mengerikan lainnya datang dari sebuah pengerjaan proyek tinggi berikut ini. Ketika itu tampak beberapa pekerja sedang membangun proyek dan menggunakan sebuah krain untuk mengangkat barang dengan bobot berat. Namun karena terlalu berat, sampai-sampai membuat krain tersebut mengalami ketidakseimbangan. Hingga akhirnya mesin besar itu terjatuh dan patah setelah kejadian itu. Para pekerja di sekitarnya pun langsung panik dan berlarian menyelamatkan diri. Insiden satu ini disebabkan oleh sebuah bulldozer yang hilang kendali ketika berada di jalan raya. Saat itu bulldozer tersebut tiba-tiba membelokkan arah kendaraan ke arah kanan jalan. Hingga akhirnya peristiwa ini membuat sebuah mobil dan pengendara motor menjadi korbannya. Alhasil mobil tersebut mengalami ringsek pada bagian kirinya. Sementara sang pengendara motor jatuh seketika ketika insiden itu terjadi. Kejadian yang melibatkan bulldozer lainnya terjadi ketika sebuah mobil pengaduk semen menderek bulldozer tersebut. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba bulldozer tersebut terjatuh. Hal ini karena mobil tersebut tak awas saat menderek bulldozer. Hingga akhirnya bulldozer mengalami hilang kendali dan terguling di jalanan tersebut. Beruntung, sang pekerja yang berada di dalam bulldozer dapat keluar dengan selamat. Alam menyimpan banyak rahasia dan berbagai macam fenomena yang terkadang di luar nalar manusia. Mulai dari fenomena alam hingga penyakit atau wabah mengerikan tidak dapat dijelaskan secara logika. Berikut adalah beberapa peristiwa penyakit massal misterius yang belum terpecahkan dalam Spektatri. Seorang anak berusia 11 tahun mulai mengalami kejang-kejang di desa Salem. Menurut penuturan warga setempat saat itu, anak tersebut digigit dan dicubit oleh seseorang yang tidak terlihat. Kemudian anak ini dinyatakan tersihir sehingga mengalami penyakit misterius. Untuk mencari penyihirnya, pengadilan penyihir di Salem pun mulai mengadu domba orang-orang. Hingga akhirnya seorang wanita dianggap sebagai penyihirnya dan kemudian dieksekusi.
Selama beberapa bulan terakhir setelah kasus pertama terjadi, 150 orang terdiri dari pria, wanita, hingga anak-anak dituduh sebagai penyihir dan dieksekusi mati. Selama puncak paranoia Perang Dunia Kedua, Kota Maton dipenuhi dengan laporan tentang adanya seorang pria misterius yang menyemprotkan gas ke arah korban. Bau menyengat pun dialami para korban, hingga membuat mereka mengalami serangkaian penyakit fisik. Hingga kemudian seluruh kota dipenuhi dengan laporan akan penampakan dan gejala serupa. Akan tetapi, bertahun-tahun kejadian ini terjadi, sang penyerang misterius belum juga diketahui dan ditemukan. Di urutan pertama, terdapat sebuah wabah tak biasa dan di luar nalar. Wabah tersebut dikenal sebagai wabah tertawa Tanganyika, Afrika Timur. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1962 silam dan membuat geger warga Tanzania. Wabah ini dimulai dengan 3 anak perempuan yang tertawa secara tiba-tiba dan berlangsung lama. Perilaku aneh ini kemudian menyebar menjadi 159 siswa lainnya ketika sedang bersekolah. Gangguan ini pun menyebar ke seluruh desa, hingga sekitar 1.000 orang terjangkit. Tidak hanya tertawa, para korban juga mengalami sesak napas, kegelisahan, hingga keinginan untuk berlari tanpa tujuan. Pemirsa, terowongan merupakan sebuah jalur vital yang difungsikan untuk membuat sebuah jalur menjadi lebih efisien. Namun, di balik fungsi praktisnya, sejumlah terowongan di Indonesia konon menyimpan aura-aura magis yang bikin bulu kuduk merinding. Lantas terowongan apa sajakah itu? Simak selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Terowongan Sasak Saat yang kerap dilewati kereta api rute Jakarta-Bandung ini merupakan jejak-jejak peninggalan masa kolonial Belanda, sekaligus saksi sejarah awal mula terbentuk kereta api Indonesia. Terowongan yang masih aktif, yang terpanjang di Indonesia. Namun, di balik latar belakang sejarahnya, terowongan ini diyakini menyimpan sejumlah kisah misteri, seperti kisah tentang hawa panas yang muncul dari dalam terowongan setiap malam Jumat dan Senin. Tak hanya itu, setiap tahun, terowongan ini pun menjadi lokasi dilakukannya ritual pemotongan seekor kambing maupun seekor ayam. Untuk penolak bala, karena di sekitar terowongan terdapat ada banyak kuburan pekerja yang tewas akibat kerja paksa, disiksa maupun diserang penyakit. Lebih lanjut, warga sekitar mengisahkan, pernah sekali warga terlambat melakoni ritual pemotongan tersebut. Alhasil, warga sekitar pun dihantui suara gemuruh mirip kereta yang melintas di terowongan tersebut. Padahal tak ada satupun kereta di sana. Terowongan Ijo yang terletak di Desa Bumi Agung, Kebumen ini adalah salah satu terowongan kereta api legendaris yang ada di Indonesia. Konon, proyek pembangunan terowongan sepanjang 850 meter ini dilakukan oleh pekerja kerja paksa di zaman kolonial. Untuk itu, tak sedikit pekerja yang berujung tewas dalam proyek tersebut. Sejarah kelam yang tersimpan di balik terowongan ini membuat terowongan Ijo cukup lekat dengan serangkai cerita-cerita mistis. Salah satunya adalah kisah terkait keranda terbang yang diyakini sering melintas di kawasan terowongan tersebut. Tak kalah mistis dari terowongan-terowongan lainnya, terowongan Lobang Mbah Suro yang terletak di Sawah Lunto, Sumatera Barat ini dipercaya juga memiliki kisah seram tersendiri.
Konon, terowongan yang merupakan bekas tambang batubara ini menjadi saksi bisu dari aksi penyiksaan para pekerja tambang yang disebut orang rantai karena kaki, tangan, dan leher mereka yang selalu dirantai saat menjadi pekerja paksa. Dikisahkan, orang rantai yang terdiri dari ratusan pribumi itu diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka dipaksa bekerja siang malam dan tak diberi makan yang layak. Akibatnya, banyak pekerja yang tewas, bahkan mayatnya pun ditimbun begitu saja di dalam lubang tambang. Maka itu saat terowongan Mbah Suro ini dibangun kembali untuk dijadikan objek wisata, ditemukan begitu banyak tengkorak manusia yang dipercaya merupakan tengkorak orang-orang rantai. Pemirsa, bukan lagi menjadi rahasia jika di balik megahnya Candi Prambanan terdapat kisah romansa legendaris milik Bandung Bondowoso dan wanita pujaan hatinya Roro Jonggrang. Namun kasih tak sampai membuat kisah cinta keduanya tak berakhir bahagia. Roro Jonggrang pun berakhir dikutuk menjadi candi oleh Bandung Bondowoso karena tipu muslihat yang sempat dilakukannya. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Kisah Roro Jonggrang yang diyakini sebagai asal-usul berdirinya Candi Prambanan ini bermula dari dua kerajaan yang saling bertetangga, yaitu Kerajaan Pengging dan Kerajaan Baka. Kala itu, Kerajaan Pengging dipimpin oleh Prabu Damarmaya yang memiliki putra mahkota bernama Bandung Bondowoso. Sementara itu, Kerajaan Baka dipimpin oleh Prabu Baka yang berwujud raksasa. Meski berasal dari bangsa raksasa, namun Prabu Baka memiliki putri yang begitu cantik bernama Roro Jonggrang. Untuk memperluas wilayah kekuasaannya, Prabu Baka pun menyerang Kerajaan Pengging hingga dua kerajaan itu pun terlibat dalam peperangan hebat. Namun berkat kesaktian yang dimiliki Bandung Bondowoso, Prabu Baka pun berhasil dibunuh, diikuti pasukannya yang dipukul mundur. Setelah Prabu Baka gugur, pasukan Pengging yang kala itu dipimpin Bandung Bondowoso lantas menyerang dan menyerbu pusat Kerajaan Baka. Aksi penyerbuan itu sukses membawa pasukan Bandung Bondowoso menempati istana Kerajaan Baka untuk sementara waktu. Di momen itulah Bandung Bondowoso bertemu dengan Roro Jonggrang. Sang putra mahkota pun terpikat akan kecantikan Roro Jonggrang dan berniat untuk melamarnya. Namun tanpa diduga, Roro Jonggrang menolak lamaran Bandung Bondowoso secara halus karena ia tahu jika ayahnya tewas di tangan Bandung Bondowoso. Meski begitu, Bandung Bondowoso terus membujuk Roro Jonggrang. Meski telah ditolak, Bandung Bondowoso tetap berusaha membujuk, cenderung memaksa Roro Jonggrang agar mau menjadi istrinya. Hingga akhirnya Roro Jonggrang pun bersedia menjadi istri Bondowoso. Asalkan pria itu berhasil memenuhi dua syarat yang salah satunya adalah membangun 1000 candi hanya dalam waktu semalam. Tanpa ragu, Bandung Bondowoso pun menyanggupi kedua syarat tersebut. Dia pun memanggil pasukan jin untuk membantunya membangun 1000 candi. Dan benar saja, berkat bantuan jin, pembangunan 1000 candi itu pun hampir selesai dalam semalam dan hanya menyisakan 1 candi lagi. Mengetahui hal tersebut, Roro Jonggrang pun berusaha menggagalkannya dengan membangunkan para dayang istana dan perempuan desa untuk mulai menumbuhkan padi dengan alu, serta membakar gundukan jerami di timur. Perbuatan Roro Jonggrang itu lantas membuat para jin berpikir bahwa pagi akan segera datang. Pasukan jin itu pun lantas kembali bersembunyi dan membuat Bandung Bondowoso merasa gagal memenuhi persyaratan Roro Jonggrang. Tetapi mengetahui hal tersebut hanyalah akal-akalan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso pun marah besar. Kemurkaan sang putra mahkota membuatnya mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca yang indah, guna melengkapi 999 candi yang telah dibuat bersama bangsa jin.
Pemirsa, pernahkah Anda mendengar kisah terkait Kampung Legetan yang konon hilang dalam satu malam beserta ratusan warganya yang mendiami dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah tersebut? Beragam sumber menyebutkan hilangnya Kampung Legetan disebabkan oleh bencana besar yang tiba-tiba menghantam kampung tersebut. Lantas bagaimanakah kisah sebenarnya di balik peristiwa dan bencana tragis tersebut? Kampung Legetan atau yang juga dikenal sebagai Dusun Legetan ini diketahui terletak di kawasan Desa Pekasiran, Pegunungan Dieng. Penduduk desa ini terbilang cukup makmur, warganya mayoritas bekerja sebagai petani yang sukses. Berbagai hasil tani pun tersedia, mulai dari sayur-sayuran, kentang, wortel, kubis, dan lainnya. Namun bencana longsor tiba-tiba datang dalam semalam, hingga membuat Kampung Legetan seketika tertimbun material longsor bersama sekitar 450 jiwa warganya. Longsor yang berasal dari Gunung Pengamun-Amun itu konon terjadi pada 17 April 1955 silam. Kala itu suara gemuruh seperti benda besar jatuh berhasil terdengar hingga ke desa-desa sekitar dusun. Hari yang sudah malam disertai hujan lebat membuat warga tak ada yang berani mengecek keluar. Dan keesokan harinya betapa terkejutnya mereka kala mendapati dusun tetangga sudah tertimbun tanah, bahkan hingga ketinggian 2 meter. Keterbatasan alat membuat upaya evakuasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Alhasil, warga desa sekitar yang memiliki kerabat di dusun ini pun hanya dapat pasrah dan menangis, meratapi insiden naas yang menimpa sanak saudaranya. Menurut pengamatan seorang pecinta alam, kuat dugaan longsornya Gunung Pengamun-Amun yang menyebabkan tertimbunnya Dusun Legetan terjadi karena kontur lereng gunung yang terjal. Belum lagi warga setempat kerap memanfaatkan lereng tersebut sebagai lahan pertanian. Walaupun lahan di lereng ini termasuk subur, tapi karena terdiri dari tanah vulkanik, lahan pertanian ini sebenarnya cukup labil dan mudah longsor. Kini, dusun yang tinggal nama itu hanya dikenang dengan sebuah tugu beton setinggi 10 meter. Tugu itu berdiri di tengah ladang kentang milik warga. Tugu tersebut menjadi monumen peringatan bahwa di masa lalu pernah terjadi bencana luar biasa di wilayah ini. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Wife S26 percaya semua bisa jadi hebat. Emang bisa ngopi ala kafe di mana aja? Bisa. Di tangga. Rooftop. Nescafe. Lasa ala kafe. Bau badan. Pakai Lifebuoy Fresh. Terasa segar hingga 12 jam lawan kuman penyebab bau badan. Lifebuoy, official sponsor FIFA World Cup 2026. Kudukung potensi hebat anakku Karina dengan nutrisi penting untuk belajar pintar. Agar ia raih masa depan hebat dengan cara uniknya. Wife S26 percaya semua bisa jadi hebat. Momen pedas di hidup justru bikin gue jadi nomor 1. Kayak mie Gaga 100 ekstra pedas jalapeno level 5 dengan cabai Meksiko asli. Teksturnya kenyal sempurna. Pedasnya nikmat, bikin lagi. Gaga 100 ekstra pedas. Mie pedas nomor 1.
Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima, Rosso. 4 bintang ambiar akan berduet dengan idola terambiar. Resi. Aku lihat penghayatan kamu udah best banget. Worth ya. Performa kamu juga luar biasa banget. Seneng banget sama kamu hari ini. Penyanyi laki-laki itu nggak banyak, tapi kamu bisa jadi salah satunya. Jingga, the best banget menurut aku. Dengan penampilan spesial dan para juri bintang. Keren banget. Luar biasa. Ini udah juaranya. Top 4 Kontes Ambiar Indonesia 2024 di MNC TV. Segarkan harimu dengan Mentos. Yes to fresh. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Baru, Pinkfong Baby Shark dari Baby Happy. Dengan heksagon teknologi, menyerap cairan dalam setengah detik, permukaannya tetap lembut. Berikan yang terbaik untuk si kecil. Pinkfong Baby Shark dari Baby Happy. Wingscare. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Wife S26 percaya semua bisa jadi hebat. Give White Hijab Skincare Body Wash dengan saffron dan niacinamide menutrisi dan merawat kulit saat mandi. Kulit cerah, glowing, bagaikan permata berharga. Give White Hijab Skincare Body Wash. Wingscare. Never stop, keep moving. To the top, keep moving. What we doing is keep moving. To the top, never stop. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima, Rosso. UEFA Euro 2024 sudah bergulir. Masyarakat plus 62 kini memiliki kebiasaan yang disebut demam tendang. Saksikan UEFA Euro 2024 eksklusif hanya di Vision Plus. 51 pertandingan seru yang pasti bikin nyesel kalau dilewatin. Dapatkan beragam insight menarik tentang Euro 2024 seperti live score, fixture, dan stats. Harga cuma Rp99.000. Vision Plus, aplikasi yang paling ngertiin kamu. Yah, dengkot coklatnya habis. Bunda, mau lagi dong? Baru, segelas Denko Fortigrow coklat lezat. Kini dengan kombinasi unik DHA dan zat besi, bantu ia siap belajar. Denko coklatnya dulu, biar semangat belajar lagi. Makin semangat, bikin tugas. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyukur nggak gitu kali. Jilat Flexi Vibe dengan kepala fleksibel, biar cukur sat-sat-sat-sat. Nyukur sat-sat-sat-sat bikin keren tanpa ribet. Ya Jilat Flexi Vibe. Aku siap. Bundaku memang beda, tapi hebatnya Bunda, dari aku kecil dia selalu tahu apa yang aku butuh. Nutrisi Denko selalu dukung cinta Bunda. Masih rontok, gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Pantene baru. Yah, dengkot coklatnya habis. Bunda, mau lagi dong? Baru, segelas Denko Fortigrow coklat lezat. Kini dengan kombinasi unik DHA dan zat besi, bantu ia siap belajar. Denko coklatnya dulu, biar semangat belajar lagi. Makin semangat, bikin tugas.
Alhamdulillah. Daging kurban? Siap. Resep viral? Siap. Kunci kelezatan juga siap. Kecap Bango 100% dengan bahan alami. Masak sate kambing lezat cukup dalam 3 langkah. 1, paling penting, marinasi. 2, oles merata. 3, jangan lupa sambal kecapnya. Lezetnya meresap. Enak ya. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Pengen deh ngewesin aku. Indi, minum yang faedahnya real biar get well soon. Indomilk Steril, klik to get real. Scan dan koleksi 12 kemasan interaktif gokil untuk video call sama Ariel. Beli Indomilk Steril sekarang. Hai, halo. Waktunya Pepsodent. Ngantuk. Wih, kita nyanyi yuk. Ayo. Aku gigi mulut rumahku, Pepsodent tiap hari, cegah gigi berlubang 10 kali. Kok 10 kali? Yuk tanya Pepsodent, gratis konsultasi dokter gigi. Scan pack-nya. Hai Zi. Ya, Pepsodent baru. Perbaiki lubang kecil tak kasat mata, 10 kali lebih kuat cegah gigi berlubang. 10 kali cegah gigi berlubang. Video berikut ini yang menunjukkan berbagai penyelamatan dramatis dilakukan. Aksi penyelamatan dramatis dilakukan oleh petugas stasiun untuk menolong seorang pria yang berusaha mengakhiri dirinya. Pria itu ditemukan terbaring di atas rel seraya menunggu kereta datang. Namun, para petugas bergegas mengangkat tubuh pria itu dari rel kereta api. Sebelum kereta datang, pria itu berhasil dinaikkan ke atas peron hingga peristiwa bunuh diri itu berhasil untuk digagalkan. Video dramatis dari Angkatan Laut India merekam proses penyelamatan awak kapal dagang yang terkena serangan drone di Teluk Aden. Butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan proses penyelamatan itu. Para tentara Angkatan Laut pun menggunakan helikopter untuk mencari titik lokasi dan menarik korban ke dalam helikopter. Beberapa awak kapal lainnya diselamatkan dengan menggunakan rakit dan segera meninggalkan kapal mereka. Let me know if they're going to short haul over to you and if so, we'll get a rescue your way. Dalam aksi penyelamatan dramatis yang diabadikan di salah satu sungai di Los Angeles, tim penyelamat setempat bergegas datang untuk membantu seorang pria yang melompat ke dalam sungai tersebut. Hal ini dilakukan pria untuk menyelamatkan anjing miliknya. Dengan menggunakan helikopter, proses penyelamatan pun dilakukan. Tim penyelamat langsung mengikatkan tali pengaman dan menarik masuk pria itu bersama anjingnya ke dalam helikopter. Berkat proses penyelamatan itu, pria itu dan anjingnya terselamatkan. Seorang pria terjebak ke dalam lubang besar dari sebuah proyek pembangunan. Lubang besar yang sempit dan dalam itu membuat pria tersebut tidak dapat keluar. Setelah disadari oleh para rekan kerjanya, mereka pun bergegas untuk membantu pria tersebut. Dengan menggunakan tali penyelamat, pria itu berhasil ditarik keluar dan diselamatkan. Pemirsa, tak dapat dipungkiri, rumah hantu masih menjadi salah satu wahana yang amat digemari, sekaligus paling dihindari oleh banyak orang. Momen-momen menegangkan dan kejutan-kejutan tidak terduga yang dapat terjadi di dalam rumah hantu itu tak jarang membuat pengunjung ketar-ketir, tapi juga penasaran. Berikut ini Cafe Plus 62 akan mengajak Anda menilik beragam momen kocak yang terjadi di rumah hantu dan berhasil bikin ngakak.
Seorang pemuda yang bertugas menjadi hantu di salah satu wahana rumah hantu ini mulainya tampak bersiap di depan sebuah pintu lift yang tengah mengangkut sejumlah pengunjung wahana rumah hantu tersebut. Tapi saat pintu lift terbuka, bukannya menakut-nakuti rombongan pengunjung yang datang, pemuda itu justru tersenyum salah tingkah. Diduga lantaran terpesona oleh kecantikan salah seorang pengunjung. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selama ini, aku ibadah ya Allah. Duh, gimana sih hantu kok malah salting? Apa sebetul nasib sosok hantu jadi-jadian dalam rumah hantu berikut ini? Lihat hati hendak menakut-nakuti segerombol remaja yang datang, dia justru diarak oleh remaja-remaja tersebut yang ketika itu masih memakai baju seragamnya. Menghadapi para remaja yang kian brutal, seakan tak memiliki rasa takut, hantu jadi-jadian itu pun berusaha untuk melarikan diri. Namun apesnya, ia justru kembali ditangkap dan dijadikan bahan konten. Ini sih bukan pengunjung yang trauma, tapi hantunya ya guys. Demi menjajal rumah hantu berkonsep drive-thru yang baru-baru ini tengah viral, sejumlah remaja berikut ini rela menyewa angkutan umum untuk memasuki rumah hantu tersebut bersama rekan-rekan satu circle. Di tengah ketegangan akan kejutan-kejutan yang hadir dalam rumah hantu tersebut, sejumlah remaja itu agaknya harus menyelesaikan sederet misi yang menantang nyali. Jeritan takut dan interaksi seru di antara para remaja serta hantu jadi-jadian tersebut berhasil mengundang sejumlah momen ngakak yang gak akan terlupakan. Lain halnya dengan momen yang satu ini, tepat di depan pintu masuk rumah hantu, seorang bocah lelaki tampak penasaran hingga nekat mengintip ke balik tirai hitam yang menutupi rumah hantu tersebut. Selang beberapa detik, rasa penasaran sang bocah pun agaknya berganti menjadi takut. Hal itu terlihat jelas dari ekspresi wajahnya yang seketika dilanda panik. Tidak ingin mengambil resiko, bocah itu pun memutuskan untuk membatalkan niatnya memasuki wahana rumah hantu tersebut sambil menatap ngeri ke balik tirai. Bukan warga plus 62 namanya apabila tidak melakukan hal-hal random dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada beberapa video berikut ini, di mana aksi random berhasil mengundang gelak tawa netizen. Keterbatasan tempat tidak menghalangi pria ini dalam hal beribadah. Buktinya, ia masih dapat beribadah di salah satu masjid ini walaupun tidak berdiri tegak. Pria ini berusaha untuk terus berwaspada untuk melindungi kepalanya agar tidak terkena anak tangga yang berada di atasnya. Walaupun terhalang anak tangga, pria ini tetap menjalankan kewajibannya untuk mengikuti salat hingga selesai. Superhero biasanya identik dengan fisiknya yang gagah dan pemberani. Namun, berbeda dengan sebuah video berikut ini yang memperlihatkan 3 orang dengan pakaian superhero. Mereka tampak sedang bermain dan bergurau bersama. Namun, yang paling menonjol, ketiganya memiliki fisik yang gemoy. Sehingga melihatnya saja sudah lucu dan menggemaskan. Sebuah video yang diunggah dalam akun media sosial memperlihatkan seorang bapak penjual sayur yang menyaga kedua matanya menggunakan buncis. Sontak, aksi ini pun menuai komentar lucu di media sosial. Beberapa netizen menduga bahwa bapak tersebut melakukannya karena ia mengalami ngantuk berat. Tidak punya kopi untuk diminum, alhasil hanya buncis yang bisa dipakai untuk menahan kedua mata agar tidak terlelap.